السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Melanjutkan kajian kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif, penulis berkata, wa idza waqa'atil fitnatu, apabila terjadi fitnah, falzam jawfa baitik, maka menetaplah di dalam rumahmu. Wa firra min jawaril fitnah, larilah dari pusaran fitnah. Wa iyyaka wal asabiyah, jauhi sikap asabiyah, yakni fanatisme buta. Wa kullu ma kana min qitalin bainal muslimina ala dunya fahuwa fitnatun, setiap peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin atas dasar dunia, atas harta, dasar harta, jabatan, maka itu adalah fitnah. Fattaqillaha wahdahu la syarikalah, takutlah kepada Allah yang tidak ada sekutu baginya. Wala takhruj fiha wala tuqatil fiha, jangan keluar untuk persoalan seperti itu dan jangan berperang untuk persoalan seperti itu. Jangan keluar karena berperang alasan dunia. Wala tahwa wala tusayi' wala tumayil, jangan condong kepada salah satu dari kelompok-kelompok tersebut, jangan ikut mendukung. Wala tuhibba syai'an min umurihim, dan jangan sekali-kali menyukai apa yang mereka perebutkan tersebut. Fa innahu yuqal, sebab dikatakan, man ahabba fi'ala qaumin, siapa yang mencintai perbuatan suatu kaum, khairan kana aw syarran, baik perbuatan itu baik atau buruk, kana kaman amilahu, maka dia seperti orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Waffaqanallahu wa iyyakum limardatih, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepada kalian untuk mendapatkan keridhaannya. Wa jannabana wa iyyakum ma'asih, dan menjauhkan kita dan anda dari berbagai macam kemaksiatan. Ini poin yang pertama. Idza waqa'al fitnah, jika terjadi fitnah, yakni fitnah yang dimaksud di sini oleh pengarang yaitu fitnah
peperangan, yakni peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin. Peperangan yang didasari karena urusan dunia, karena berebut harta, berebut lahan, berebut kekuasaan, berebut jabatan, dan perebutan-perebutan dunia lainnya. Maka kata pengarang, jika fitnah-fitnah seperti ini terjadi, maka tetaplah di rumah. Ya. Sebab jika seseorang menghindar dari fitnah, maka akan terselamatkan lisannya, tangannya dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya terselamatkan dari ghibah, tangannya juga terselamatkan dari lumuran darah manusia. Oleh itu tetaplah di rumah. Tetapi jika Anda adalah seorang yang alim tentunya, dan Anda bisa memberikan pengaruh atau meminimalisir keburukan yang terjadi di antara muslim yang bertikai, antara kelompok-kelompok yang bertikai, bahkan Anda bisa menghentikan pertikaian-pertikaian tersebut, maka baiknya Anda keluar dari rumah, berinteraksi dengan pihak-pihak yang ada, agar terjadi perdamaian di antara mereka, menghentikan pertikaian mereka karena urusan yang sepele, yaitu urusan dunia. Tapi jika Anda tidak memiliki ilmu tentang itu, ya sebaiknya Anda berada di rumah, beruzlah di rumah. Ini istilahnya beruzlah, ya. Jadi ada istilahnya ikhtilat, bercampur baur dengan sesama, ada beruzlah. Dan sikap-sikap ini kaum muslimin, kadang kita bisa berada di antara salah satunya. Ketika kita ada di tengah masyarakat yang kondisinya misalnya rusak, banyak tersebar keburukan-keburukan, banyak kemaksiatan-kemaksiatan, maka jika Anda termasuk orang yang sanggup untuk merubah, ya, sekalipun itu secara perlahan, maka keluarlah dari rumah, berinteraksilah dengan orang-orang. Sebab Anda bersabar dengan gangguan mereka, bersabar dengan sikap-sikap buruk mereka, berupa celaan, hinaan, makian, dan lain sebagainya. Di saat Anda memperkenalkan sunnah kepada mereka, Anda bersabar menghadapi itu jauh lebih baik daripada Anda hanya menetap di rumah dan tidak berbuat apapun, ya. Kecuali jika Anda merasa bahwa dengan Anda berinteraksi dengan masyarakat sekitar, Anda malah mengikuti arus, bukan Anda yang merubah mereka, malah Anda yang mengikuti arus, maka perbanyaklah di rumah, beruzlahlah di rumah. Jika ternyata hal itu mengharuskan Anda pindah rumah misalnya, karena khawatir dengan efek-efek buruk kemaksiatan yang mereka lakukan, jika khawatir terhadap pendidikan anak-anak, maka berhijrahlah. Ya, berhijrah. Kita tidak ingin tinggal di suatu rumah sementara di kanan kiri kita ada api yang sedang menyala. Dikhawatirkan ketika kita tertidur lelap, justru api itu berpindah dan membakar rumah kita. Nah, jadi semua perlu ditimbang-timbang. Ya, jadi jika ternyata beruzlah lebih baik, apakah tidak terlalu sering keluar rumah? Ya, sekalipun mungkin dianggap oleh orang-orang sekitar kurang pergaulan, ya. Di mana di dalam rumah Anda menciptakan suasana sesyar'i mungkin, aturan-aturan Allah dan aturan-aturan Rasul Anda tetapkan dalam rumah, maka ini jauh lebih baik ketika Anda sering keluar rumah. Tapi jika Anda punya keyakinan bahwa bisa merubah keadaan sekitar, walaupun tidak totalitas, hanya beberapa bagian, maka keluarlah. Nah, seperti ini yang dimaksudkan oleh pengarang. Jadi kalau terjadi fitnah di antara kaum muslimin,
Orang-orang bertikai karena urusan dunia, dan antum sendiri sudah tahu dengan persoalan-persoalan seperti ini. Ya, terkait dengan harta, terkait dengan jabatan atau hal apa saja yang kaitannya dengan urusan dunia. Bukan urusan kebenaran, bukan untuk mendukung kebenaran, bukan untuk menyebarkan syiar-syiar agama di muka bumi ini. Maka tetaplah di rumah, jangan berada di pusaran atau mendekat dengan fitnah. Ya, jadi solusi menghadapi fitnah itu kaum muslimin, satu, menetap di rumah. Ya, karena nanti di akhir-akhir zaman ini semakin ke belakang, ya, peperangan antara muslim dengan muslim, satu kelompok dengan kelompok akan terjadi. Kelak akan terjadi. Dan kita sudah merasakan hawa-hawa itu. Ya. Oleh karena itu, ambil sikap untuk berada di rumah. Yang kedua, menjauh dari pusaran fitnah. Tidak usah dekat-dekat, menjauhlah. Wa iyyaka wal asabiyah. Jauhi sikap asabiyah. Asabiyah ini adalah fanatisme buta. Fanatisme buta, yakni fanatisme buta ini, Anda benar, Anda salah, yaitu saya akan tetap mendukung pendapat saya. Ustadz saya benar, ustadz saya salah, ya tetap itu ustadz saya mendukung dia. Ini kelompok saya. Kelompok saya mau benar mau salah, tetap saya mendukung kelompok saya. Ini ormas saya, mau benar mau salah tetap saya dukung. Ini partai saya, mau benar mau salah tetap saya dukung. Ini namanya asabiyah. Ya. Ini namanya asabiyah ala jahiliyah. Seorang muslim, kaum muslimin, seorang muslim, dia hanya fanatisme pada kebenaran. Di mana kebenaran itu berada, maka dia ada di sana. Dia berpihak pada kebenaran tersebut. Dia tidak akan membenarkan kesalahan yang ada pada kelompok dia. Dia tidak akan pernah mendukung kesalahan yang ada pada guru dia. Dia tidak akan mendukung pemikiran-pemikiran dan rusak yang ada dalam jiwa dia. Ya. Alias kaum muslimin, kalau kita selalu berpihak kepada kebenaran, maka ini akan menjauhkan kita dari sifat fanatisme. Dan penyakit fanatisme ini, penyakit asabiyah ini hampir menimpa di semua kalangan. Ya. Baik dalam urusan dunia, bahkan dalam urusan agama juga kadang, ya, orang bersikap fanatisme. Maka wa iyyaka wal asabiyah. Jauhilah sikap-sikap fanatisme itu. Karena muslim yang sejati, nafsunya, keinginannya selalu mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta yakuna hawa, sehingga hawa nafsu dia, kehendak-kehendak dia, kemauan-kemauan dia, taba'an lima ji'tu bihi, itu mengikuti apa yang aku bawa, tunduk dengan apa yang aku bawa. Nah, itu muslim yang sejati. Ya, jadi dia tidak peduli. Kalau kebenaran ini ada di kelompok ini, dia akan mendukung kelompok tersebut. Ketika di situ ada kebatilan, maka dia tidak pernah akan mendukung kebatilannya. Jika kebenaran itu ada di kelompok yang itu, dia juga akan memberikan dukungan kepadanya. Jadi dia tidak berpihak. Ya, dia tidak berpihak. Dia hanya berpihak pada kebenaran. Nah, inilah yang disabdakan oleh Nabi, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya, ingat hawa nafsunya, keinginannya, kemauannya mengikuti apa yang aku bawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum." Setiap kali datang para rasul di tengah-tengah mereka yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, ya,
Karena para nabi ini ketika diutus pada kaumnya, umumnya mereka mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh kaumnya. Ya. Baik dari sisi akhlak, dari sisi muamalah, apalagi dari sisi tauhid. Nah, ketika para rasul ini datang, mereka berdakwah di tengah-tengah para umatnya, dan dakwaan tersebut, ajakan tersebut menyelisihi hawa nafsu, maka cuma ada dua kelompok di sana. Fariqan kadzabu, satu kelompok mendustakan karena tidak sesuai dengan hawa nafsu, wa fariqan yaqtulun. Ya, dan sebagian lagi mereka ya memerangi para nabi tersebut. Ada yang mendustakan dan ada yang memerangi. Nah, ini kaum muslimin sikap yang buruk. Kalau mukmin tidak seperti itu. Mukmin dia akan mengikuti apa yang menjadi keinginan Allah dan Rasulnya. Baik. Wa kullu ma kana min qitalin bainal muslimin ala dunya fahuwa fitnatun. Apa saja peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin dipicu karena urusan dunia, itu fitnah. Itu fitnah. Ini kalau kaitannya dengan peperangan. Jadi fitnah ini kaum muslimin ditempatkan pada tempatnya, kalimat-kalimat fitnah. Semisal kita baca Al-Quran, al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Berarti fitnah di sini yang dimaksud adalah kesyirikan. Ya. Fitnah di sini adalah kesyirikan. Wah, kesyirikan itu yang kalian lakukan, wahai orang-orang kafir, ya, itu lebih kejam, lebih berat daripada peperangan yang kalian kritik itu. Jadi fitnah. Adapun ketika kita membahas tentang interaksi laki-laki perempuan, lalu kita katakan ini fitnah, misalnya, maka fitnah yang dimaksud di sini adalah ketertarikan seseorang kepada lawan jenis, sehingga dia ingin memilikinya, ya, dia ingin memilikinya, dia ingin berbuat sesuatu terhadapnya. Maka ini yang disebut dengan fitnah dalam kaitannya interaksi laki dan perempuan. Semisal sering ada pertanyaan, apa hukum misalnya laki perempuan berbicara di telepon, lewat telepon? Kita katakan asal aman dari fitnah, hukumnya boleh. Apa hukum mengucapkan salam kepada wanita asalkan aman dari fitnah? Boleh. Apa hukum menjawab salam laki-laki asal aman dari fitnah? Boleh. Misalnya. Jadi ungkapan-ungkapan aman dari fitnah. Jadi aman dari fitnah di sini yakni aman dari keinginan-keinginan yang buruk terhadap lawan jenis. Ya, saat berinteraksi dengannya. Nah, maka itu yang disebut dengan fitnah. Ya, baik. Jadi peperangan yang terjadi di antara muslim yang dipicu karena urusan dunia itu adalah fitnah. Fattaqillaha wahdahu la syarikalah. Bertakwalah kepada Allah. La takhruju fiha wa la tuqatil fiha. Jangan sekali-kali Anda keluar dari rumah dan jangan sekali-kali Anda berperang karena urusan tersebut, karena urusan dunia kaum muslimin. Jangan. Tak boleh. Karena Nabi SAW bersabda, la yahillu damim mri'im muslim, la yahillu damu mri'im muslim illa bi ihda thalathin. Tidak halal menumpahkan darah seorang muslim. Ya, tidak halal menumpahkan darah seorang muslim, alias tidak halal untuk membunuhnya, kecuali dengan 3 perkara. Pertama, an-nafsu bin nafsi. Dia karena membunuh orang lain, alias berarti orang ini dikisos. Dan tentu pelaksana kisos ini bukan individu-individu kaum muslimin, tetapi ini dijalankan oleh penguasa. Kalau dijalankan oleh individu kaum muslimin, ini justru akan menjadi kerusakan yang besar. Jadi ini tugasnya penguasa. Jika ternyata penguasa tidak menjalani hukuman seperti ini,
maka dosanya ada pada penguasa, bukan kepada rakyatnya. Jadi membunuh, jangankan itu kaum muslimin, jangankan membunuh orang muslim, membunuh orang kafir dalam status dia mu'ahad atau musta'man atau zimmi, haram hukumnya. Ya. Membunuh orang kafir saja yang dalam statusnya sebagai kafir mu'ahad. Mu'ahad itu adalah orang-orang kafir yang punya perjanjian dengan penguasa muslim untuk tidak berperang dalam masa tertentu, alias mereka dengan penguasa muslim ada gencatan senjata. Ketika terjadi gencatan senjata lalu ada kaum muslimin yang membunuh orang-orang kafir seperti ini, maka kata Nabi, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Nabi bersabda, "Man qatala mu'ahadan," siapa yang membunuh mu'ahad, lam yarah raihatal jannah, ia tidak akan pernah mencium aroma surga. Wa inna riha tujadu min masiratil arba'in, padahal aromanya bisa dicium dalam perjalanan 40 tahun. Arba'ina aman. Adapun ada namanya musta'man. Musta'man itu adalah orang-orang kafir yang masuk ke negeri muslim dan dia mendapatkan jaminan keamanan dari penguasa atau daripada individu-individu kaum muslimin. Misalnya, ini ada dalam jaminan keamanan saya, jangan diganggu. Ya. Atau masuk ke negeri kita dengan aman, dengan jaminan bahwa dia tidak akan diapa-apakan. Lalu kemudian dia dibunuh. Ya, ini juga adalah haram hukumnya. Dia juga tidak akan mencium aroma surga. Ya, ada lagi kafir zimmi. Kalau kafir zimmi itu tinggal di negeri muslim dan dia membayar upeti atau jizyah. Dan upeti itu nanti digunakan untuk apa? Kepentingan-kepentingan mereka juga. Untuk menjaga mereka dari hal-hal yang bisa membahayakan mereka, untuk keamanannya dan lain sebagainya. Nah, ini namanya kafir zimmi. Tiga ini kaum muslimin tidak boleh dibunuh. Apalagi kalau itu adalah seorang muslim, sudah pasti lebih tidak boleh lagi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Jangan sekali-kali membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang hak. Ya, berarti membunuh kafir mu'ahad, kafir zimmi itu bukan jalan yang hak. Nah, adapun yang hak yang mana? Yang hak ada 3 kata Nabi, yaitu an-nafsu bin nafsi, karena membunuh orang lain, alias ini kisos. Yang kedua, ats-tsayyibuz zani, orang yang sudah berkeluarga berzina. Ya. Kalau ada orang yang sudah berkeluarga berzina, maka hukuman dia adalah dirajam. Ya, dirajam sampai meninggal dunia. Adapun pemuda atau pemudi yang belum menikah, maka hukumannya ada 2. Dia dicambuk 100 cambukan dan dia diasingkan selama 1 tahun. Diasingkan selama 1 tahun. Dicambuk 100 cambukan, diasingkan selama 1 tahun. Baik itu laki ataupun perempuan. Kemudian kaum muslimin yang ketiga, wattariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah, mereka yang murtad dari agama Islam. Ya, dalam Islam murtad ini hukumannya adalah dipancung. Ya, apalagi kalau sudah murtad, sudah setelah itu jelek-jelekan Islam dari luar lagi, ini berat sekali hukumannya. Ya. Makanya kaum muslimin, banyaknya sekarang orang yang murtad lalu menjelek-jelekkan agama syariat ini dengan begitu leluasa, itu karena memang lemahnya hukum terhadap orang-orang seperti ini. Kalau di masa-masa terdahulu, di awal tidak berani ada orang murtad lalu mau ngomong ini ngomong itu, habislah dia. Ya. Karena apa? Demi menjaga, ya, demi menjaga agama ini. Ya, baik. Jadi jangan keluar dan jangan berperang. Anda boleh berperang, ya, boleh memerangi,
Kalau misalnya ada muslim yang berposisi sebagai pemberontak, bugot, dia sebagai pemberontak. Nah, lalu misalnya Anda ini adalah sebagai penjaga keamanan negara, lalu Anda memerangi hal tersebut, boleh-boleh saja. Ya. Para pemberontak, begitu juga dengan orang-orang Khawarij. Kelompok Khawarij ini adalah kelompok yang mengkafirkan sesama muslim, ya, bahkan dia mengangkat senjata untuk penguasanya, ya, karena menganggap bahwa aturan-aturan yang digunakan oleh penguasanya adalah berseberangan dengan aturan syariat, maka dia mengangkat senjata lalu memerangi penguasanya, sekalipun penguasanya adalah seorang muslim. Nah, ketika ada kelompok-kelompok seperti ini dan harus diperangi bukan karena halal darah mereka, bukan karena mereka kafir, tetapi tujuannya adalah untuk menjaga negeri dan kaum muslimin dari keburukan mereka. Kalau ini boleh. Nah, tapi sekali lagi ini bukan wewenang kita. Ini bukan dari setiap individu muslim yang melakukan hal-hal tersebut. Tidak boleh. Justru ini bisa mengacaukan negara. Ya. Wala tahwa wala tusayi wala tumail, jangan condong, ya, jangan mendukung kepada muslim-muslim yang bertikai untuk urusan dunia. Tidak boleh. Karena kata pengarang, fa innahu man ahabba fi'ala qaumin, siapa yang mencintai perbuatan satu kaum, baik itu baik atau buruk, kana kaman amilahu, dia tidak ubahnya ada dalam posisi seperti mengerjakan pekerjaan tersebut. Sekalipun dia tidak terlibat, tapi karena ada dukungan, ada kecenderungan dan lain sebagainya, maka dia adalah bagian dari kaum itu. Misalnya ini, orang Khawarij ngebom salah satu masjid misalnya, ya, masjid-masjid yang dekat dengan kekuasaan, ya. Lalu banyak kaum muslimin meninggal. Lalu kita di rumah yang tidak ikut berperang, kita bilang, rasain, memang sudah harus kayak gini memang, biar pemerintah ini tergugah misalnya. Jangan kaum muslimin, berarti Anda memberikan dukungan, ya. Anda membenarkan kebatilan mereka. Nah, ketika ada Anda dalam posisi seperti ini, maka ketahuilah Anda bagian dari mereka, sekalipun Anda tidak melakukannya. Ya, adanya dukungan, adanya dorongan, adanya kecenderungan terhadap kebatilan, maka kita termasuk dari kebatilan tersebut. Makanya kemarin kita bahas di Masjid Al-Muttaqin tentang hadis-hadis tauhid, bahwa pada bab pengucapan kalimat lau seandainya, Nabi menyebutkan innamad dunya li arba'ati nafar, dunia ini hanya ditempati oleh 4 orang, hanya dihuni oleh 4 orang, tidak ada yang kelimanya. Yang pertama, rajulun razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama adalah orang yang diberi rezeki oleh Allah harta dan ilmu. Ya, berarti ilmu itu juga rezeki kaum muslimin. Ilmu itu rezeki, sebagaimana harta itu juga rezeki. Tetapi orang hanya memandang bahwa rezeki itu adalah harta, bukan ilmu. Makanya orang bisa berebut urusan dunia, ya. Tapi kalau untuk urusan ilmu, sedikit yang berebut, karena menganggap bahwa ilmu itu bukan rezeki. Ya, makanya masjid-masjid kaum muslimin sepi, ya. Ada majelis-majelis ilmu sepi karena itu tadi, ilmu tidak dianggap sebagai rezeki. Coba kalau juga dianggap sebagai rezeki, ya mungkin antum yang datang terlambat ini nggak ada, sudah di dalam, ada di lapangan sana menyimak, mendengar. Ya. Mungkin penguasa-penguasa sudah mengambil barisan terdepan bersama anak-anaknya. Ya, antum ada di belakang. Akan ketika orang tahu bahwa itu rezeki, itu tadi, orang akan berlomba-lomba untuk menghadiri majelis. Nah, kemudian
karena ilmu dan rezeki ada, harta ini ada pada dia, Allah mengkaruniakannya, maka dia menggunakan harta tersebut untuk menyambung tali silaturahim. Ya, karena harta paling besar efeknya dalam menyambung silaturahim. Dengan hartanya itu dia bersedekah, dengan hartanya tersebut dia mendukung proyek-proyek kebaikan. Maka kata Nabi, ini adalah manusia yang terbaik. Ini ada pada kedudukan yang terbaik. Jadi punya harta, punya apa? Punya ilmu. Yang kedua, rajulun razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman walam yarzuqhu malan. Orang yang dikaruniakan rezeki ilmu tapi hartanya kurang. Tetapi kelompok yang kedua ini berkata dalam dirinya, punya tekad, seandainya Allah mengkaruniakan aku rezeki seperti yang pertama tadi, niscaya aku akan melakukan, mengamalkan sama dengan apa yang dilakukan oleh si fulan yang pertama tadi. Fahuwa biniyatihi. Kata Nabi, dia ada bersama niatnya. Dan dia mendapatkan pahala sama dengan yang pertama. Fa ajruhuma sawa, pahalanya sama. Padahal kaum muslimin tidak punya harta. Yang ada hanyalah keinginan, yang ada hanyalah tekad. Tetapi kata Nabi, pahalanya sama. Sama. Nah, ini hanya karena kemauan tekad. Yang ketiga adalah seseorang yang diberikan harta namun tidak diberikan ilmu. Karena ketidakadaan ilmu, ya sudah, hartanya sudah entah kemana, dibelanjakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Nabi, ini seburuk-buruk kedudukan. Dan yang keempat kaum muslimin adalah orang yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki harta, tetapi dia punya keinginan, punya tekad. Sekiranya Allah memberikan rezeki harta kepadanya, dia akan melakukan sama dengan yang dilakukan oleh orang yang ketiga tadi. Kata Nabi, orang ini ada dengan niatnya dan dia dosanya sama. Padahal belum punya uang, belum pegang harta, enggak. Tapi dosanya sudah dapat. Karena apa? Karena tekad, kemauan, kehendak yang begitu kuat untuk melakukan kemaksiatan. Nah, oleh karena itu selagi kaum muslimin di sini pengarang mengingatkan kita. Ya. Dukungan itu harus selalu pada kebenaran. Jangan pernah mendukung kebatilan, jangan pernah mendukung kemungkaran, atau tidak. Atau tidak, Anda akan mendapatkan dosa dari dukungan-dukungan yang Anda berikan. Ya. Hati-hati persoalan dukung-mendukung ini kaum muslimin. Hati-hati. Kemana Anda mendukung? Kemana arah dukungan Anda? Atau tidak, Anda akan mendapatkan dosa dari setiap perbuatan-perbuatan yang mereka juga lakukan. Nah, jadi ini poin yang ke-114 ini kaum muslimin adalah nasihat dari pengarang untuk tidak ikut terlibat campur tangan untuk setiap peristiwa kejadian-kejadian yang terjadi antara muslimin untuk urusan yang terkait dengan urusan dunia. Kemudian kata pengarang, poin yang kedua, wa aqilla minan nadhari fin nujum, persedikit mengamati bintang-bintang, persedikit melihat bintang-bintang. Illa ma tasta'inu bihi ala mawaqitis salah, kecuali jika dijadikan sebagai sarana atau petunjuk untuk mengetahui waktu-waktu salat. Walha amma siwa dhalik, berpalinglah dan tinggalkanlah untuk kepentingan selain itu. Fa innahu yad'u ila zandaqah, karena perbuatan ini mengajak pada kezindikan, mengajak pada kemunafikan, mengajak pada kekufuran. Kaum muslimin, ini bicara bintang sekilas, tiba-tiba berpindah ke masalah bintang. Bintang itu kaum muslimin ada dua macam. Jadi melihat bintang itu ada, memperhatikan dan mengamati bintang itu ada dua bagian. Yang pertama,
mengamati bintang dengan tujuan untuk memudahkan arah tujuan dalam perjalanan dan untuk kemaslahatan agama, atau menjadikan bintang dan benda angkasa sebagai petunjuk untuk menentukan arah, maksudnya menentukan arah mata angin. Kemudian letak geografis suatu negara juga untuk mengetahui penanggalan, mengetahui akhir musim dingin dan musim panas, mengetahui waktu-waktu pembuahan untuk tumbuhan dan hewan, untuk mengetahui kondisi cuaca, hujan dan lain sebagainya. Ilmu ini diperbolehkan. Mempelajari hal seperti ini diperbolehkan. Ini disebut dengan ilmu tasyir. Ilmu tasyir. Ini boleh. Kemudian ada lagi orang mengamati bintang dengan tujuan untuk menentukan berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi ini. Semisal untuk menentukan akan kelahiran seseorang, matinya seseorang, terjadinya peristiwa ini, terjadinya peristiwa itu, maka hal ini disebut dengan ilmu at-ta'thir. Dan inilah yang digunakan oleh para ahli nujum, para dukun-dukun untuk menentukan dan menetapkan sesuatu, atau untuk menebak akan peristiwa-peristiwa yang akan datang. Kaum muslimin, untuk yang kedua ini, bagian yang kedua, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya untuk melihat, memperhatikan dan mempelajari tentang perjalanan bintang untuk maksud seperti itu. Ya, jadi mengkaitkan sebuah peristiwa yang terjadi di bumi ini dengan bintang, bahwa bintang itu memiliki pengaruh, maka ini haram hukumnya. Nabi SAW di suatu pagi berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Asbaha min ibadi mu'minun wa kafirun." Pagi ini ada di antara hamba-hambaku yang mukmin dan ada yang kafir. Pagi ini. Fa amma man qala, adapun orang yang berkata, mutirna bi fadlillah wa rahmatihi, kita diberi hujan karena keutamaan dari Allah dan rahmatnya, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab, maka dia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qala, adapun ada orang yang berkata, mutirna bi nau'in kada wa kada, kami diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu, fadzalika kafirun bi, maka orang itu kafir kepadaku, wa mu'minun bil kaukab, dan dia beriman kepada bintang-bintang. Seperti itu kaum muslimin. Dan perlu diketahui bahwa bintang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk 3 kepentingan. Untuk 3 hal. Yang pertama, sebagai penghias langit, sebagaimana dikatakan oleh Qatadah, seorang tabi'in. Yang kedua, sebagai pelontar syaitan yang berupaya mencuri berita-berita langit. Dan yang ketiga, sebagai tanda bagi orang-orang beriman untuk mengenali arah. Barang siapa yang mempelajari bintang untuk kepentingan-kepentingan lain dari selain 3 itu, maka dia telah menghabiskan waktunya dengan sia-sia, karena hal itu bisa mengarah kepada kezindikan. Zindik itu adalah kemunafikan. Ya. Jadi bersedikit dari mengamati bintang-bintang. Kemudian yang terakhir, atau sebelum terakhir, qala al-muallif, wa iyyaka wan nadhara fil kalam, jauhi mengamati dan mempelajari ilmu kalam. Ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu kalam. Ilmu kalam ini kaum muslimin adalah ilmu yang membincangkan tentang persoalan-persoalan akidah, ya, di mana mereka menjadikan logika, akal dan pikiran mereka sebagai landasan untuk menetapkan persoalan akidah. Pakai logika. Ini namanya ilmu kalam. Jadi mereka tidak menyimpulkan satu persoalan dalam persoalan-persoalan akidah kecuali dengan akal mereka.
Semua ditimbang dengan sisi akal. Adapun ahli sunnah, walhamdulillah, akal tunduk dengan wahyu. Jadi untuk persoalan-persoalan akidah, walhamdulillah, maka kita bersandar pada wahyu. Itu ahli sunnah wal jamaah. Kalau ahli kalam, mereka bersandar kepada akal-akal mereka. Apa yang tidak cocok dengan akal dan pikiran mereka, maka mereka akan memalingkannya kepada makna yang lain, atau bahkan mereka mengingkari hal-hal tersebut. Ya, maka waspadalah melihat, menyimak dan memperhatikan buku-buku ahli kalam. Di sana ada banyak kaum muslimin tulisan-tulisan terkait dengan itu. Misalnya kitab-kitab Asy'ariyah, kitab-kitab punya Mu'tazilah, kitab-kitab punya Jahmiyah, kitab-kitab Maturidiyah, Al-Kullabiyah dan lain sebagainya. Makanya kalau beli buku tauhid kaum muslimin, beli buku akidah, jangan main asal. Oh, ini ada buku tauhid, buku kitab tauhid, sudah tak ambil wis. Gak tahu siapa penulisnya, ya, apa penerbitnya, apa ini dan lain sebagainya, enggak dipedulikan. Ya. Jadi kalau mau beli kitab tauhid kaum muslimin, konsultasi atau buka situs-situs yang terpercaya, yang antum kenal, yang merupakan situs ahli sunnah wal jamaah. Lihat mana daftar-daftar kitab-kitab tauhid yang saya harus miliki. Nah, sebab kalau salah sedikit kaum muslimin, kita salah sedikit ya dalam membeli buku-buku seperti ini, maka akidah kita itu akan menyimpang jauh. Ya. Jadi kitab-kitab tauhid ini perlu. Jadi jangan cuma kitab fikih atau kitab akhlak. Kitab tauhid, kitab akidah ini perlu untuk kita mengetahui kemana arah perjalanan kita. Sebab kalau akidah bagus kaum muslimin, maka insya Allah yang lain juga ikut menyusul bagus. Nah, jadi ini yang pertama kali akidah dan tauhid seseorang. Wal julusu ila ashabil kalam. Hindari duduk-duduk dengan ashabul kalam. yakni orang-orang yang ketika membincangkan masalah tauhid selalunya bermain logika. Ya, misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya ada di atas ars, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Logika yang dipermainkan, katanya ini nggak mungkin terjadi. Kalau Allah turun ke langit dunia, maka langit akan kosong, arsnya akan kosong. Bagaimana Allah bisa memiliki mata, tangan, kaki dan lain sebagainya? Allah Maha Suci dari itu semuanya. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, karena kalau melihat itu makhluk, mendengar adalah makhluk. Ini tidak mungkin terjadi. Ya. Puluhan dalil Anda ajukan semuanya ditolak. Karena apa? Hanya sekedar bermain logika. Nah, kalau ada orang seperti ini kaum muslimin, jangan duduk-duduk dengan mereka. Jangan hadir di majlis mereka. Apalagi panitia mengundang mereka untuk mengisi pengajian. Jangan kaum muslimin, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda lakukan itu. Agama ini dibangun atas dasar wahyu. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagai pamungkas kata pengarang, wa alaika bil athar wa ahlil athar. Yang benar bagimu adalah berpegang kepada athar dan berpegang kepada ahlul athar. Athar itu kaum muslimin. Qala Allah, qala Rasulullah. Untuk semua persoalan agama. Kita tidak hanya mengatakan bahwa hanya persoalan tauhid atau persoalan akidah. Bahkan untuk persoalan fikih, persoalan ibadah dan muamalah, selalu berpegang kepada athar. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah, qala Rasulullah. Nah, itu yang benar dalam beragama. Berpegang kepada athar. Juga ahlul athar. Ya, ahlul athar. Ya, mereka tentu para sahabat. Juga para imam-imam yang besar yang kita kenal. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya. Maka itu disebut dengan ahlul athar. Wa iyyahum fas'al. Kepada mereka lah kalian bertanya.
Jadi untuk bertanya kepada seseorang kaum muslimin tidak asal nanya, oh itu ustadz, nanya ah. Oh itu imam masjid, nanya ah. Oh itu ada orang kelihatannya pakai gamis, nanya ah. Gak boleh kaum muslimin. Anda harus memastikan dulu bahwa ini adalah ahlul athar. Yani Anda harus melihat dulu jejak dia. Ya mungkin ustadz ini sering muncul di YouTube misalnya atau di Instagram, lihat. Oh pembahasannya ini masalah Al-Quran, masalah sunnah. Dia biasa menyinggung, oh menurut Abu Bakar As-Siddiq, kata Umar bin Khattab, kata Imam Syafi'i, sebut-sebut itu nama sahabat. Ya. Kata Imam Malik, kata ini dan sebagainya. Berarti ini adalah seorang ahlul asar. Oh Nabi bersabda tentang masalah ini adalah begini. Abu Bakar, Umar, Utsman, ya berpendapat seperti ini. Nah ini namanya ahlul asar. Ahlul asar. Tetapi ketika ia kebanyakan berbicara datang dari akal pikiran dia, atau mengeluarkan pendapat-pendapat yang sama sekali tidak ada sandarannya dari Al-Quran dan Sunnah, hanya merupakan khayalan, khurafat mereka. Ya, tapi kadang diimbui juga dengan Al-Quran tentunya. Ya. Tapi ketika diminta bahwa pendapat Anda ini apakah juga dipahami sama atau dilakukan oleh para sahabat, misalnya Abu Bakar, Umar, oh enggak, mereka enggak mengerti misalnya. Nah kaum muslimin seperti ini Anda tinggalkan. Jangan bertanya kepada mereka. Ya, karena bertanya-tanya kepada seorang alim ini juga tidak asal kaum muslimin. Sebagaimana kita tidak asal mendatangi majelis ilmu, juga tidak asal untuk bertanya kepada orang. Ya. Kalau Anda bertanya kepada sesama ahli sunnah, insya Allah hanya tipis-tipis saja perbedaannya. Bahkan Anda akan diarahkan bahwa perbedaan ini sebenarnya ini juga punya dalil, ini juga punya dasar, ini punya dalil, ini punya dasar. Tapi kalau Anda bertanya kepada ahlul bid'ah, ahlul kalam, maka akan terjadi perbedaan yang amat kentara, jelas antara langit dan bumi. Yang ini bilang sunnah, yang ini bilang bid'ah. Yang ini bilang syirik, yang ini bilang ini adalah tauhid. Nah itu parahnya bertanya kepada orang-orang yang bukan ahlul athar, bukan ahlul sunnah, bukan ahlul hadis, tetapi ahlul bid'ah dan ahlul kalam. Ya. Wa iyyahum fas'al, tanya kepada mereka. Mereka ini kaum muslimin, ketika kita tanya, insya Allah mereka ketika mengeluarkan fatwa nggak jauh-jauh dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga pendapat-pendapat para sahabat. Ya, aman. Toh kalau ijtihad mereka salah, ya masih aman. Ya, karena mereka berupaya untuk mencari dasar-dasarnya dari Al-Quran, Sunnah. Nah, tapi kalau ahli bid'ah, nggak aman kita. Ini jangan-jangan pendapat dia ini. Ya, makanya sekarang ahli bid'ah pun agak bingung untuk berkreasi mengeluarkan fatwa-fatwa juga agak bingung sekarang. Karena para jamaah ini sudah mulai pintar-pintar juga. Keluarkan statement apa tinggal dicek. Ini tenanan nggak ini? Cari di Google. Oh ternyata nggak benar. Nah, makanya ahli bid'ahnya sekarang mulai terkepung, ngeri juga mereka di zaman seperti ini. Karena banyak keburukan-keburukan yang mereka sembunyikan akhirnya ketahuan juga. Pendapat-pendapat yang keluar dari hawa nafsu ketahuan juga. Alhamdulillah. Ya, segala nikmat atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan adanya kemajuan-kemajuan teknologi seperti ini. Kalau zaman dulu mudah sekali dihapusi. Gampang sekali, jamaah-jamaah ini mau digiring kemana? Tinggal ngomong, siapa yang baca zikir sekian, oh sudah rezeki akan melimpah ruah. Sebagaimana Nabi bersabda demikian. Barang siapa yang membawa satu takir beras pada acara maulid, misalnya ya, barang siapa yang membawa satu takir, satu wadah makanan pada acara maulid, maka dia sama bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud. Mantu-mantu. Sudah keluar semuanya itu barang-barang yang ada di rumah. Karena adanya hadis-hadis seperti ini. Zaman sekarang, sampaikan coba hadis itu, dicari sama jamaah. Betul tak hadis ini? Oh enggak ketemu. Kecuali orang yang sudah ashabiyah.
jiwa pikiran dia sudah asobia, oh ya sudah wes iku benar iku. Pasti kaum muslimin. Walaupun ada nanti netizen yang memberi komentar bahwa ini tidak ada dalilnya, tidak ada ini, katanya oh antum masih kurang piknik, kurang banyak belajar. Itu karena apa? Karena asobia sudah ada dalam jiwa seseorang. Orang kalau sudah kena penyakit asobia kaum muslimin, sudah wes, sudah repot. Mau hadis itu palsu nggak peduli dia, ya nggak peduli. Jadi wa iyyahum fas'al, tanya kepada ahli asar, wa ma'um fajlis, duduk bersama mereka. Wa minhum faktabis, dari mereka lah Anda ya mengambil perkataan-perkataan mereka, nukillah perkataan-perkataan mereka. Makanya kita kalau di media sosial sering ada nukilan-nukilan kata ulama ini, kata ulama ini. Kenapa? Karena kita percaya kepada mereka. Mereka adalah orang alim yang dekat dengan asar. Tapi kalau dia adalah orang-orang bidah, jangan coba-coba untuk menukil ucapan-ucapan mereka. Ya walaupun banyak juga pendukung-pendukungnya. Ya setiap apa yang keluar dari mulut kiainya, ustadznya, ya loranya atau apa itu, walaupun itu keluar dari mulut dan lisan mereka, diambil saja. Ya maka berhati-hatilah kaum muslimin dalam persoalan agama ini. Kaum muslimin kita ini kalau memilih pakaian, memilih kendaraan, kita selalu mencari yang terbaik untuk kita. Masa untuk urusan-urusan agama kita lemah untuk mencari yang terbaik? Malah terkesan asal-asalan. Biarkan wes, apa wes. Tidak boleh gitu kaum muslimin. Dunia ini, untuk persoalan-persoalan dunia sifatnya sementara. Untuk persoalan keyakinan, masalah ibadah, ini nanti akan kita bawa sampai apa? Sampai hari kiamat nanti. Ya, makanya disebutkan dalam hadis, tidak akan bergeser kaki seorang hamba kecuali ditanya tentang 4. Yang ketiga adalah tentang ilmunya, tentang ilmu yang ia dapatkan dan bagaimana ia mengamalkannya. Ya, alhamdulillah kaum muslimin, selesai sudah pembahasan kita tentang persoalan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kita cukupkan sampai di situ. Subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.